Cek.
Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan memasuki ibadah pemberkatan nikah antara Hopkins Silalahi dan Rahel Boru Saragi, di mana kedua mempelai akan memasuki ruang ibadah. Dengan hormat kami minta Bapak dan Ibu untuk berdiri di tempat kita masing-masing. Tiada kata yang dapat terucap untuk mengungkapkan bahagia saat kau ucapkan janji setia di depan altar suci. Hari ini bahagia aku pun tak terkira saat kau balas janjiku untuk setia dalam kasih dan cinta berdua saat ini selamanya. Terpujilah Kau Yesus Tuhan, berkat kasih-Mu yang terindah Engkau satukan kami berdua di dalam kasih cinta. Semoga Engkau bimbing kami untuk mengarungi kehidupan, biar nama-Mu kami puji dan kami sembah. Jemaat, kami persilakan duduk. Tuhan, terimalah janji setia kami. Amang Inang yang dikasihi Yesus, sebelum kita memulai ibadah kita, kami minta dengan hormat, dengan sangat kepada Inang atau Amang di sini yang punya anak kecil, tolong anaknya supaya jangan naik ke atas. Ayo turun Amang dari atas, ayo. Karena kita tidak, siapa tahu nanti manjat dari situ jatuh ke bawah. Supaya diperhatikan yang mempunyai anak kecil, tanpa mengurangi rasa hormat, supaya dijaga menginangnya, jangan naik-naik ke atas ke lantai 3 karena bisa mengganggu ibadah kita. Kemudian acara kita halaman 79, model 2 Romawi .B.1, halaman 79, model 2 Romawi B.1. Kemudian ada kor. Nanti setelah votum
Kor dari Peparan Opu Rondang Silalahi dilanjutkan dengan Kor Naposo Bulung HKBP Bogor. Kemudian setelah khotbah, Kor dari Naposo GKPS. Selanjutnya Amanginang, supaya kita menonaktifkan handphone kita selama ibadah berlangsung, dan juga kami minta dengan hormat kepada ibu-ibu yang membawa anak kecilnya supaya menjaga ketertiban anaknya, supaya jangan lari-lari ke sana ke sini Amanginang ya. Mohon dijaga dengan tertib. Baiklah, kita akan masuk ke ibadah panggilan beribadah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk bersekutu dengan Allah yang Maha Kudus. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka itu senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami.
Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita dengar lagu pujian dari Poparan Opu Rondang Silalahi.
dilanjutkan dengan KOR Naposo HKBP Bogor. Kita bernyanyi. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat, dengan Roh Kudus yang Tuhan Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Horas shalom untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, secara khusus kepada kalian berdua, yaitu Hopkin dan Rahel yang akan menerima pemberkatan nikah. Firman Tuhan yang menyapa kita pada ibadah kita pada pagi hari ini dan juga untuk Hopkin dan Rahel dari Yohanes 15 ayat 12 dikatakan demikian, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sekali lagi Amang bacakan, inilah perintahku,
yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Hopkin dan Rahel akan menjalani rumah tangga. Dan sebagaimana yang sudah kita percakapkan dalam konseling, rumah tangga itu tidak pernah tamat, selalu terus belajar, ya terus belajar, sampai tua pun terus belajar. Nah oleh karena itu kepada Hopkin dan Rahel yang akan nanti terus menjalani rumah tangga kalian berdua, firman Tuhan mengingatkan Hopkin dan Rahel, inilah perintahku kata Yesus, supaya kamu saling mengasihi. Ini harus kalian ingat berdua, ya. Langsung perintah Yesus kepada Hopkin dan Rahel, saling mengasihi. Dan memang itu dua pribadi yang dipersatukan di dalam pernikahan harus saling berkorban. Dirimu, Hopkin, berkorban untuk Rahel, dirimu, Rahel, berkorban untuk Hopkin. Itu ya. Dan kamu diciptakan oleh Tuhan untuk Hopkin, dan juga kamu diciptakan Tuhan untuk Rahel. Nah di situ, jadi kasih itu yang mengikat kalian berdua. Nah di samping pengorbanan, kasih itu juga kalau dikatakan Yesus inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi, berarti kalian harus saling menolong, saling menopang, saling memperhatikan, ya saling membantu. Rahel di Alkitab dikatakan bahwa istri itu adalah penolong. Begitu Nang ya. Saya tanya dulu kamu Rahel, mana yang lebih kuat, yang ditolong atau penolong? Penolong ya. Enggak usah ragu-ragu kamu Inang mengatakan itu. Penolong ya. Nah itu istri itu adalah penolong bagi suaminya. Bukan berarti si suami itu Hopkin orangnya lemah, orangnya ini bukan. Tetapi kita membutuhkan ya kehadiran orang di samping kita. Jadi sekarang siapakah dia itu? Itu si Rahel bersamamu. Dialah yang menolong kamu untuk urusan hal-hal yang kecil. Makanya dikatakan ibu rumah tangga kamu itu ya Rahel ya. Kamu memanage, kamu mengatur semua itu. Tetapi di dalam memanage ini, dalam mengatur perjalanan rumah tanggamu itu ada kasih di sana. Ya, dan kasih itu sangat indah loh, sangat indah. Dan kemarin itu sudah Amang katakan secara tegas sama kalian, kalau kalian berantem jangan curhat-curhat sama yang lain. Lebih bagus kau curhat sama Tuhan Yesus. Tidak perlu kamu misalnya curhat di WA atau di Facebook atau di Messenger atau dimanapun itu. Tidak perlu curhat sama teman-temanmu. Cukup sama Tuhan Yesus. Beritakanlah apa yang indah. Bahkan kepada orang tua sekalipun. Hopkin ini di gereja, ini ada bapak, ini ada mama. Kalau kamu kesal sama si Rahel, gak usah kau cerita-cerita ke mama ya. Mending kamu cerita ke mertuamu. Kamu juga Rahel ya. Kalau kamu kesal sama si Hopkin, gak usah cerita-cerita ke mama, mending ke mertuamu. Tapi sudah mengatakan tadi kepada Yesus ya. Nah itu adalah bentuk dari kasih. Nah kasih itu dalam Alkitab dikatakan menutupi banyak dosa, menutupi banyak kesalahan, menutupi banyak kelemahan. Jadi kalau kamu mengasihi si Rahel, kalau kamu mengasihi si Hopkin, nah saling menutupi kalian. Sehingga rumah tangga Hopkin dan Rahel itu menjadi rumah tangga panutan yang bisa dicontoh, yang bisa ditiru. Dan biarlah orang lain berdecak kagum. Ya, biarlah orang lain bangga untuk Hopkin, bangga untuk Rahel. Dan jangan pernah sekalipun, ini harus saya mengingatkan berkali-kali, keluar kata-kata cerai, jangan. Ya, istilah itu coret. Tidak ada istilah dalam rumah dalam perjalanan rumah tanggamu. Janji ya. Ya Rahel ya, janji Nang ya, jangan. Semarah-marahmu sama si Rahel, semarah-marahmu sama si Hopkin, jangan. Marah boleh. Tapi jangan sampai udah cerai aja kita, katanya nggak boleh itu. Dilarang ya. Dilarang oleh Tuhan. Karena nanti sebentar lagi
Kalian berjabatan tangan, dikukuhkan, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini harus kalian ingat itu. Jangan sebentar-sebentar karena berantem, minta cerai, sebentar-sebentar berantem, minta cerai, jangan. Hanya gara-gara sedih apa kurang uang, minta cerai ini, minta cerai, jangan. Ya, jadi kalian harus punya telinga yang jeli mendengarkan bisikan-bisikan dari orang. Karena banyak orang itu berantem di rumah tangga karena bisikan orang lain. Ya, datang ke rumahnya dilihat, inilah rumahmu, kok kecil kali katanya kan. Akhirnya mempengaruhi hati, pikiran dari yang mendengarkan. Hanya yang terjadi apa? Berantem. Itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Itu kasih. Jadi itu perintah Tuhan Yesus untuk kalian berdua. Seperti aku telah mengasihi kamu, kata Tuhan Yesus. Jadi Yesus itu tidak hanya mengatakan kalian harus saling mengasihi, tetapi dia sudah menunjukkan lebih dahulu kasihnya itu. Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dia sudah lebih dahulu peduli kepada kita. Dia sudah lebih dahulu memperhatikan kita. Dia sudah lebih dahulu memberikan nyawanya untuk kita. Tujuannya adalah supaya kita hidup. Dan ini juga firman Tuhan ini tujuannya untuk Hopkin dan Rahel supaya rumah tangga kalian itu terus langgeng, terus hidup, terus berbahagia. Makanya jangan cari kebahagiaan itu di luar ya Rahel. Dan juga untuk Hopkin ya. Tapi ciptakan. Bagaimana menciptakan kebahagiaan itu Amang Pendeta? Kan begitu pertanyaan. Baca firman Tuhan. Nanti ada cenderamata dari gereja Alkitab. Ya, baca itu Alkitab itu setiap hari. Berdoa. Itulah kekuatan kita. Firman Tuhan itu. Jadi jangan pernah kalian melewatkan hari-harimu tanpa membaca firman Tuhan. Janji ya? Hopkin dan juga Rahel ya, janji nang ya, jangan. Bahkan sudah mengatakan sama kalian seminggu setelah pemberkatan nikah, langsung fotokopi nanti akte nikah dari gereja ini, kasih ke Sintua, kalian didaftarkan menjadi keluarga baru di gereja. Berarti kalian peduli kehidupan bergereja, ya, kehidupan bergereja. Jadi disinilah firman Tuhan itu benar-benar bekerja untuk kalian berdua di dalam menjalani rumah tangga itu ketika banyak hal, ketika banyak tantangan, ketika banyak anak tangga demi anak tangga harus kalian naiki. Itu rumah tangga itu ya. Kemarin sudah mengsinggung arti pertama dari rumah tangga itu dari dua kata menjadi satu digabungkan. Yang pertama itu adalah pagar. Tidak boleh ada yang lain masuk ke sana, harus tegas-tegas itu ya. Ketika ada pihak ketiga yang masuk, apa yang terjadi? Pecah. Ini persoalan kan? Tidak boleh. Itu pagar. Jadi harus kalian benar-benar menjaga pagar kalian itu. Pagar rumah tangga. Ya. Nah bagaimana kalian menjaganya? Yaitu berserah diri kepada Yesus. Hidup saling mengasihi, memperhatikan. Arti rumah tangga yang berikutnya itu adalah tangga demi tangga. Anak tangga. Tadi kalian naik ke sini naik tangga enggak? Hopkin dan juga Rahel. Atau naik lift? Naik lift ya, karena hujan ya. Oh ya, dia naik lift. Ada tangga di situ kan? Ada tangga di sana. Kan itu tidak boleh kita dari tangga dasar langsung ke lantai 2 melangkahkan, tidak boleh. Harus apa? Melewati 1, 2, 3, 4 sampai sekian anak tangga baru naik ke atas. Rumah tangga juga seperti itu. Ya. Tahap pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini, terus sampai Tuhan memanggil kita, ya, sampai Tuhan memanggil kita. Nah disinilah, ya, ketika menghadapi banyak tantangan, ketika menghadapi banyak persoalan, ketika menghadapi banyak cobaan, nah hati kalian berdua harus selalu tetap berpaut kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Yesus yang berkuasa untuk menolong kita. Karena Tuhan Yesus yang berkuasa untuk membimbing dan menyertai kita menjalani rumah tangga itu. Ya, menjalani rumah tangga itu. Makanya dikatakan orang bijak menjalani rumah tangga itu gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Ya Rahel ya, dan juga Hopkin. Gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Gampang kok kalau kita terus hidup saling ini, saling memperhatikan, saling menolong.
Tapi bisa susah kalau kalian sendiri-sendiri. Jangan sendiri-sendiri ya. Jangan katakan nanti Hopkins, saya kan bekerja, uang saya, uang lo. Jangan pernah kata-kata itu ya, lo, gua, nggak boleh. Ya, meskipun kalian hidup nanti di Jakarta di mana, lo, gue, nggak ada itu di rumah tangga ya. Udah sepakat kalian nanti panggil apa? Mami, papi atau apa? Belum. Waduh, gimana ini naposo bulung kita ini? Nggak kalian ajari si Hopkins ini. Jadi belum sepakat kalian manggil mami, manggil papi, masih manggil abang adik kalian ya? Enggak, jangan lagi ya. Tapi mungkin karena masih malu-malu ya. Tapi jangan pernah sekali-sekali mengatakan, gue kan kerja, lo kerja. Oh jangan. Ya, sepakat ya? Mau. Ini didengar orang tua lo di sini. Ya. Nanti kalian kuat-kuat suara datang mertuamu Rahel, terus kau bilang sama si Hopkins, gue kan kerja, lu kan kerja, ya udah biar aja Inang di sini. Oh enggak, aduh sakit hatinya itu. Jangan ya. Memang itu bahasa-bahasa gaul ya. Lu gue kalau kalian naposo ya boleh-boleh saja itu ya. Tapi di rumah tangga tidak lagi. Sejak kalian nanti menerima pemberkatan nikah, Hopkins, kamu ini sudah menjadi bapak. Ketika kalian sudah menerima pemberkatan nikah, Rahel, kamu sudah menjadi ibu. Ya, jadi lepas masa lajang itu. Setelah kalian nanti dipersatukan di dalam Tuhan. Nah sejak itu, hilangkan itu di dalam rumah tangga itu. Kata-kata itu ya, jangan. Nah yang ada adalah hidup bersama-sama. Hidup bersama-sama. Itu yang diminta oleh Tuhan Yesus. Mau seberapa banyak pun harta kalian hidup bersama-sama. Ya. Mau seberapa banyak pun jabatan kalian atau yang lain-lain hidup bersama-sama. Hidup di dalam kerendahan hati. Itu pesan terakhir dari Natsini untuk kalian berdua. Harus rendah hati kamu ya Nang, Rahel. Apalagi sama mertuamu. Jangan pernah melawan sedikit pun. Ya, kamu harus kalau bahasa Toba menjadi ina soripada nadoda. Kalau di bahasa Indonesia kan itu menjadi seorang ibu yang sopan, yang santun, yang ramah, yang lembut, ya, yang lembut. Jadilah kamu menjadi ibu yang lembut ya, jangan cemberut. Kalau datang mertuamu harus senyum, ya. Harus senyum. Oke, buru silaban. Ini ajari paru memod. Sotung buruk-buruk ko tu paru memod. Ibu itu songo di dopom maroham nama sahai kan. Tiki baru muliho. Rosi matuam pas suguru ham. Ibain bapak ni siop kinon. Hape rosi matuam buido murhing buhim. Ajari dah. Ajari bimbing dia. Rahel juga seperti itu. Ya, dan juga Hopkins selalu hormat sama mertua, ya sopan. Dan memang pada umumnya Hela itu jarang melawan, ya, jarang melawan kepada mertua, selalu hormat, selalu patuh. Nah itu, tunjukkanlah kalian itu menjadi keluarga yang rendah hati. Kemarin kita sudah singgung itu, hidup sederhana. Tidak ada yang lebih indah daripada itu, hidup sederhana. Mau banyak uangmu, mau banyak rumahmu, mau banyak tanahmu dan yang lain-lain, hidup sederhana. Dan itu kelihatan dari Hopkins, dari sekarang hidup sederhana dan juga Rahel ya. Berarti kami nggak boleh kaya Pak Pendeta, boleh, tapi selalu tetap hidup sederhana. Supaya di dalam kesederhanaan itu kalian rasakan tangan Tuhan yang selalu tetap menuntun perjalanan kehidupan kalian. Jadi itulah firman Tuhan, hidupilah itu dengan baik dan biarlah Tuhan yang menopang, yang menuntun kehidupan kalian. Songon inang diamu keluarga besar silalahi, ajari hamu maparu main munaon, dah, naburju. Apalagi hamu paniaran na, ajari hamu bimbing. Dia ini mungkin belum tahu bahasa Batak, belum tahu adat. Rajin kau ke adat ya Rahel ya, rajin inang ya.
Jangan bilang nanti, oh saya nggak tahu, Inang, saya nggak usah ikut. Jangan, kita orang Batak ya. Orang Batak itu harus rajin Inang ya. Ajari kamu mak. Tanya kok kamu baru main munaon. Molotung salah otik, ajar-ajari kamu ate. Unang diicaki. Nah ini berkali-kali saya katakan dalam khotbah, jangan lagi yang dulu-dulu ya. Inilah tambah satu parumain yang baik, yang rendah hati itu si Rahel. Kalian doakanlah dia menjadi rumah tangga yang baik bersama dengan si Hopkin. Dan juga di sini untuk keluarga besar Saragi, doakanlah Hela kalian ini, Hopkin, Silalahi, dia ini orangnya ramah dan baik dan rajin ke gereja. Bersyukurlah kepada Tuhan karena tambah Hela ya. Silalahi untuk keluarga besar Saragi, biarlah mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, khususnya Hopkin dan Rahel, yang Tuhan pertemukan melalui cinta kasih di dalam hati mereka, dan kini mereka datang ke gereja untuk menerima pemberkatan nikah. Tuhan, peliharalah, jagai, lindungi, bimbing dan tuntunlah perjalanan rumah tangga Hopkin dan Rahel, supaya mereka hidup dengan penuh sukacita. Berkatilah keluarga besar Silalahi dan juga keluarga besar Saragi. Biarlah mereka bersukacita untuk pesta pernikahan anak dan boru mereka saat ini. Dan juga nanti acara di gedung. Berkatilah acara itu demi acara sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Naposo GKPS.
Baik, kita lanjut. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1 dan 4. Dalam pengantin saya undang untuk maju ke altar. Saudara yang dikasihi Allah, saudara bermaksud akan melaksanakan perkawinan. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara perkawinan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus,
supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Hopkin Lambok Silalahi. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Rahel Saragi menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Rahel Saragi yang telah dipilih saudara Hopkin Lambok Silalahi menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Hopkin Lambok Silalahi menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Sekarang saya memintakan saudara berjabatan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada saudara berdua. Di dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus saya mengatakan, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kini kalian sudah sah ya menjadi suami istri. Tuhan Yesus memberkati perjalanan rumah tangga kalian ke depan. Saya undang Parhalado Sintua Sektor Filipi untuk menyampaikan cenderamata dari Huria kepada pengantin. Terpujilah Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Gereja, buat kasih penyertaan Tuhan, buat Hopkin
dan Hopkins Silalahi dan juga Rahel Saragi atas pemberkatan kalian hari ini. Secara khusus Parhalado HKBP Bogor menyampaikan selamat, dan secara pribadi saya sebagai Parhalado di sektor Filipi mengucapkan selamat atas pemberkatan Hopkins dan juga Rahel. Kiranya Tuhan menjadi kepala rumah tangga di tengah-tengah ketika kalian mengarungi rumah tangga. Di sini kami akan memberikan kenang-kenangan berupa Alkitab. Ini adalah pegangan untuk kalian berdua ketika mengarungi rumah tangga. Pasang surut dalam kehidupan rumah tangga akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, seperti khotbah Mak Pendeta tadi, biarlah firman Tuhan menjadi dasar kalian berdua ketika mengarungi rumah tangga. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Tuhan memberkati. Ya, saya persilakan kalian berdua untuk kembali sambil menyalam orang tua. Kedua orang tua saya persilakan berdiri di tempat. Silakan. Ya, saya persilakan untuk duduk kembali. Baik, Amang Inang, kita lanjut acara kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Merasakan
Berbahagia tiap rumah tangga, di manakah letakmu yang tetap. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Merasakan tiap sukacita, tanpa Tuhannya tiadalah langkah. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Kita masuk ke pengutusan, mengucap syukurlah kepada Tuhan Allah kita yang hidup atas anugerah kasih setianya yang tiada taranya, yang telah memberkati pernikahan ini dengan kuasa kasih-Nya yang besar. Dia telah memberikan sukacita serta pengharapan yang hidup bagimu dalam kehidupan rumah tangga. Dengan segenap hati kami puji Engkau ya Tuhan, dan hanya kehendak-Mu sajalah yang kami lakukan. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, Aku bersinar terus. marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Acara selanjutnya kami serahkan kepada Sintua Sektor.
pengantin saya undang untuk maju ke altar foto bersama dengan pendeta. Oras badita saludna. Damang do dainang saudari masuk mahitan na manukata perjolo pasat kami matiki tuna mewakili sian keluarga parana pertikian pasat kami. Salam, orang sebenarnya sasudina. Perjolo medok mulai hita tua mata perdengar basai. Ala liado hita hai pason mulai sadar sugut satu tikion. Buah hita berpungu di bagas diamata nomor tua di bata. Tuhamuna amanami perjolo mat padok kami mulai tua perjolo tua mang pendeta nami. Ala nunga saya pemberkatan pernikahan ni anak nami do parpen nami di bagasa tikion. Songoni do pena tu nama buah kor napa sebulung dari gereja HKBP Predang. Kami mengucapkan terima kasih, sangat cantik lagunya tadi. Begitu juga dari GKPS. Kami mengucapkan syukur berterima kasih karena membawa lagu yang sangat indah untuk kedua mempelai. Songoni mah tu hamuna hula-hula nami keluarga besar seragi. Duksi dengan non sian gerijon rabu durma hita tunang disidia kami di sahala martua anon dohot manginum aek sitio-tio di bagasan dohot mangan jalo adat nahobar tu naset pakati. Songoni betu hita keluarga besar sialai. Do takahula-hula nami duksi dengan nosian bagas garijon rabu durma hita non tu gedung sahala mertua. Songoni majo Tuhan memberkati kita sudina. Butima. Namangi hur pasat kami mempertikian tu hasuton perburu. Salam, Horas. Pada pagi hari ini, dua orang anak-anak Tuhan telah dipersatukan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah melayani penyuluhan nikah ini dengan baik. Kemudian kepada Hopkins dan Rahel, tadi Bapak Pendeta sudah banyak menyampaikan sesuatu yang sangat berharga. Jadikanlah itu sebagai pedoman dalam membina rumah tangga kalian. Terima kasih juga kepada Perhalado Majelis di gereja HKBP ini yang telah memfasilitasi berjalannya ibadah ini dengan baik. Harapan kita tentunya ibadah ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua. Dalam sejarahnya Pak Pendeta, tanggal 3 September tahun 63, HKBPS, S-nya itu Simalungun, itu manjai dari HKBP. Orang tua saya pendeta, jadi adik saya juga pendeta, jadi saya tahu persis. Jadi GKPS itu manjai dari HKBP. Jadi kepada Hopkins dan Rahel, silakan saja mendaftar seperti yang dibilang pendeta. Mau ke HKBP, HGKPS sama saja, sama-sama Kalvini Lutheran. Kemudian kepada keluarga besar Amang Baru kami Silalahi, pernikahan ini menjadikan hubungan kita menjadi hubungan yang khusus antara Sumbayak dengan Silalahi. Jadi saya sangat mengharapkan hubungan ini menjadi lebih baik lagi ke depan. Kepada Hopkins dan Rahel, kalian berdua bertanggung jawab untuk hubungan yang baik ini.
jangan sampai hubungan yang terjalin menjadi rusak. Kemudian yang terakhir, sesuai dengan kita sepakati bersama, acara kita selanjutnya tentu ada di Sahala Mertua. Ya, kiranya Tuhan menyertai kita semua dalam acara itu dan kita semua beroleh berkat. Terima kasih. Amin. Yang terakhir kami minta dengan hormat kedua pengantin dan kedua orang tua, pihak para anak dan perburu untuk maju ke depan, dan jemaat akan memberikan ucapan selamat. Yang pertama sekali akan memberikan selamat adalah dari Parhala Doha KBP Bogor. Terima kasih. Dua insan